Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti PJJ pada hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Materi ini sangat luas, oleh sebab itu akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Kita mulai dari pengertian bioteknologi itu sendiri, kemudian bagaimana perkembangan bioteknologi, kemudian apa perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Selanjutnya, produk bioteknologi konvensional bidang pangan, dan yang terakhir yaitu manfaat bioteknologi konvensional. Oke, sebagai persepsi yang pertama, coba perhatikan, ini adalah gambar satu produk bioteknologi. Tentu ini nggak asing lagi, kita mengenalnya dengan nama tempe. Tempe terbuat dari bahan baku berupa kacang kedelai. Untuk kita mengenal, kalau kita perhatikan struktur tempe dengan kacang kedelai ini jelas sangat berbeda sekali, ya. Kenapa kacang kedelai ini mengalami perubahan menjadi tempe? Di sini ada peran, di samping teknologi ada makhluk hidup yang terlibat di dalamnya. Seperti gambar ini, inilah gambar dari jamur yang namanya Rhizopus oryzae. Jadi si jamur ini nanti akan tumbuh pada biji kedelai yang sudah direbus, sehingga seperti ini, berupa benang-benang halus. Benang-benang halus itu nanti disebut dengan hipa, dia akan mengikat biji kedelai yang satu dengan lainnya sehingga membentuk struktur yang kompak. Jadi dari persepsi ini kita bisa memahami apa itu yang dikatakan bioteknologi. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan slide berikutnya. Bioteknologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama bio, yang artinya hidup atau makhluk hidup. Yang kedua teknologi. Teknologi ini penerapan ilmu pengetahuan, bisa berupa cara atau alat untuk memudahkan manusia. Dengan demikian, bioteknologi dapat diartikan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa, yang mana produk dan jasanya itu berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Atau lebih ringkas lagi, bioteknologi itu teknologi yang menggunakan makhluk hidup yang menghasilkan suatu produk atau jasa. Itu lebih ringkas lagi. Nah, sekarang kita perhatikan makhluk hidupnya. Berupa apa makhluk hidup yang terlibat dalam bioteknologi ini? Makhluk hidupnya bisa berupa mikroorganisme, contohnya jamur, seperti ini gambarnya. Kemudian bakteri, virus, ini virus corona COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita. Bisa juga berupa bagian dari tubuh makhluk hidup, misalnya DNA, yang sudah kita pelajari dalam pewarisan sifat, enzim, dan bisa juga berupa hormon. Di sini ada 3 syarat yang dikatakan bioteknologi itu. Yang pertama, harus ada agen biologinya. Agen biologinya atau organismenya.
seperti tadi jamur, bakteri, DNA dan sebagainya. Kemudian yang kedua harus ada teknologi yang mendukungnya. Dan syarat yang ketiga harus ada produk ataupun jasa yang dihasilkan. Jadi syarat bioteknologi ini harus lengkap, tiga-tiganya harus ada. Tidak boleh dua saja atau satu saja. Nah, jadi teknologi yang menggunakan makhluk hidup itulah yang disebut dengan bioteknologi. Teknologi yang tidak menggunakan makhluk hidup atau menggunakan benda mati, nah, itu hanya disebut dengan teknologi saja. Baik, kita lihat perkembangan bioteknologi ini seiring dengan perkembangan zaman, berjalannya waktu. Bioteknologi itu dimulai dari bioteknologi konvensional. Bioteknologi ini berkembang pesat sejak tahun 1857, itu saat Louis Pasteur menemukan proses fermentasi. Pada tahun 1920, proses fermentasi ini sudah semakin banyak untuk menghasilkan senyawa kimia seperti alkohol, asam, dan sebagainya. Perkembangan bioteknologi selanjutnya disebut dengan bioteknologi modern. Jadi perkembangan bioteknologi modern pada saat ini sudah sangat berkembang sekali, mencakup berbagai aspek ataupun bidang kehidupan. Sekarang kita lihat apa perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 4 perbedaan. Yang pertama dilihat dari teknologinya. Kalau bioteknologi konvensional, teknologinya sederhana. Teknik yang digunakan itu umumnya adalah fermentasi. Sedangkan pada bioteknologi modern itu sudah menggunakan teknologi canggih, yaitu berupa teknik biokimia, biomolekuler, dan juga DNA rekombinan atau yang disebut dengan rekayasa genetik. Perbedaan kedua itu dilihat dari organismenya. Nah, dalam bioteknologi konvensional, organismenya itu tidak mengalami perubahan sifat apapun. Jadi organisme aslinya itu tidak diubah. Sedangkan pada bioteknologi modern, organismenya itu sudah diubah sifatnya. Makhluk hidupnya itu atau organismenya itu sudah diubah sifatnya. Kemudian perbedaan yang ketiga itu pada proses produksinya. Nah, kalau pada bioteknologi konvensional itu kurang steril, sedangkan pada bioteknologi modern itu proses produksinya itu sangat steril. Kemudian terakhir dilihat dari pelakunya. Bioteknologi konvensional itu pelakunya adalah orang awam atau masyarakat umum. Kita sebagai pelajar bisa melakukan bioteknologi konvensional ini. Contohnya misalnya dalam pembuatan tempe, tape, kecap, asam cuka, nata de coco, dan lain-lain. Sedangkan pada bioteknologi modern, pelakunya ini harus orang yang memiliki ilmu yang spesifik, bisa berupa ilmuwan ataupun pakar. Contoh bioteknologi modernnya, vaksin, hormon, insulin, antibiotik, penisilin, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita masuk pada produk bioteknologi konvensional. Nah, ini ada 11 contoh produk bioteknologi konvensional bidang pangan. Itu dimulai dari tempe, bahan bakunya kedelai, mikroorganismenya Rhizopus sp, tape, bahan bakunya ubi atau bisa juga beras ketan, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae, roti, bahan bakunya tepung, mikroorganismenya sama Saccharomyces cerevisiae, kecap, bahan bakunya kedelai, mikroorganismenya Aspergillus wenti,
keju, bahan baku susu, mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus, mentega, bahan bakunya susu, mikroorganismenya Streptococcus lactis, yogurt, bahan bakunya susu, mikroorganismenya Streptococcus thermophilus, oncom, bahan bakunya bungkil kacang, mikroorganismenya Neurospora crassa, nata de coco, bahan baku air kelapa, mikroorganisme Acetobacter psyllinum, nata de soya, bahan baku limbah air tahu, mikroorganisme Acetobacter soyae, tauco, bahan baku kedelai, mikroorganisme Aspergillus oryzae. Nah, inilah contoh-contoh produk bioteknologi konvensional bidang pangan. Kita akan bahas satu persatu. Kalau tadi setiap satu produk bioteknologi itu dihasilkan oleh satu mikroorganisme. Nah, tetapi pada kenyataannya nanti itu ada beberapa organisme yang terlibat. Misalnya dalam pembuatan tempe bukan hanya Rhizopus oryzae saja, tapi juga Rhizopus oligosperus. Tapi dalam ujian nanti kalau bentuk pilihan ganda, pilihannya adalah Rhizopus oryzae, ini yang lebih dominan dia. Proses pembuatan tempe itu secara fermentasi aerob, jadi memerlukan udara. Seperti ini proses pembuatannya, dimulai dari proses pembersihan dan perendaman selama 1 malam, kemudian dikupas kulit arinya, dicuci, dikukus, dikeringkan, untuk selanjutnya ditambahkan ragi tempe. Jadi ragi tempe itu seperti ini. Kalau dalam proses pembuatan tempe, 1 kilo kacang kedelai itu menggunakan 200 gram ragi tempe. Jadi ragi tempe mengandung spora Rhizopus oryzae. Jadi sporanya, jamurnya itu seperti ini. Jadi ini mengandung spora, kemudian dimasukkan dalam cetakan, dibungkus, bisa plastik ataupun dari daun pisang. Kemudian difermentasi selama 1 malam, maka si spora dari Rhizopus oryzae tadi akan tumbuh membentuk benang-benang halus yang akan mengikat butiran-butiran dari biji kedelai menjadi struktur yang kompak. Jadi dalam proses pembuatannya, tempe itu kalau dari kandungannya adalah protein berupa makromolekul. Protein ini dengan bantuan dari Rhizopus sp, bisa oryzae dan juga Oligosporus, dia akan menghasilkan enzim protease, yang mana enzim protease ini nanti akan mengubah protein menjadi asam amino. Jadi kalau sudah dalam bentuk asam amino, maka ini akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi dari segi kandungan gizinya, tempe itu lebih tinggi kandungan gizinya karena dia sudah dalam bentuk asam amino yang mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan kalau masih dalam bentuk kacang kedelai. Nah, ini gambar jamurnya seperti ini. Jadi bagian yang berwarna putih itu namanya hifa. Hifa inilah yang mengikat butiran kedelai yang satu dengan butiran lainnya sehingga membentuk struktur yang kompak. Nah, di awal-awal setelah tempe ini jadi, dia akan berwarna putih, bersih ya. Tetapi seiring dengan waktu, kalau misalnya tidak digunakan, maka dia akan berwarna hitam.
berwarna hitam itu menunjukkan bahwasannya sporangium dari Rhizopus itu sudah matang, sudah kembali menghasilkan spora, sehingga dia berwarna hitam. Baik, yang kedua, produk yang kedua yaitu tape. Ini agen biologinya Saccharomyces cerevisiae. Bisa juga dapat tambahan Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti. Proses fermentasinya juga secara anaerob, jadi harus ditutup rapat, tidak boleh masuk udara. Takarannya untuk 1 kilo ubi kayu itu menggunakan 1 keping ragi. Seperti inilah bentuknya. Ini produknya. Proses pembuatan tape itu bisa dilihat pada kegiatan 71 pada buku paket kita halaman 56 dan 57. Jadi ubi kayu kandungannya adalah amilum, akan difermentasi oleh Aspergillus sp itu menjadi glukosa, sehingga dia memiliki rasa yang manis. Untuk selanjutnya glukosa yang rumus kimia C6H12O6 itu akan diubah oleh Saccharomyces cerevisiae. Jadi si jamur ini mengeluarkan enzim untuk hidupnya menggunakan glukosa ini, sehingga glukosa ini nanti berubah menjadi alkohol C2H5OH, kemudian juga dihasilkan CO2. Untuk selanjutnya alkohol ini kalau dibiarkan berlanjut, maka oleh bakteri Acetobacter aceti ini akan diubah menjadi asam cuka yang rumus kimianya CH3COOH. Mana proses ini, perubahan alkohol menjadi asam cuka itu memerlukan oksigen. Jadi fermentasinya aerob. Di samping asam cuka juga dihasilkan air sebagai produk sampingan. Nah, ini adalah gambar dari Aspergillus sp. Ini dia, seperti ini gambarnya. Ini Saccharomyces cerevisiae dan yang ini adalah gambar dari Acetobacter aceti. Baik, yang ketiga adalah roti. Dalam proses pembuatan roti diperlukan jamur Saccharomyces cerevisiae, fermentasinya secara aerob. Ini contoh produknya. Jadi adonan top roti itu dari bahan tepung, difermentasi secara aerob oleh Saccharomyces cerevisiae. Ketika bahan roti itu dikukus atau dimasukkan ke dalam oven, maka dia nanti akan mengeluarkan gas CO2. Gas CO2 inilah yang akan menyebabkan roti memiliki tekstur yang lunak ataupun lembut. Selanjutnya kecap. Bahan baku kecap ini adalah kacang kedelai. Agen biologinya paling dominan Aspergillus wenti, yang lainnya Aspergillus soyae, Aspergillus oryzae. Seperti ini gambar jamur Aspergillus wenti. Prosesnya dicuci, direndam kacang kedelainya, kemudian direbus, ditiriskan, kemudian diberi ragi lebih kurang 3-5 hari. Kemudian pada proses berikutnya ditambah lagi 3-4 minggu dengan larutan garam, kemudian dimasak sampai mendidih, disaring. Hasil saringannya akan menjadi produk yang namanya kecap. Nah, kecap ini kan ada dua, ada yang manis, ada yang asin. Itu tergantung rempah atau bumbu yang dimasukkan.
Bisa juga kecap ini dibuat dari limbah air kelapa. Baik, produk yang kelima, keju. Agen biologinya Lactobacillus sp, ini adalah jenis bakteri. Kemudian Streptococcus thermophilus, prosesnya melalui tahapan pasteurisasi dan koagulasi. Jadi susu dipasteurisasi pada suhu 90 derajat Celcius itu supaya mikroorganisme lain yang ada di dalamnya mati. Kemudian susu itu ditambahkan dengan rennet atau enzim renin dan juga bakteri Lactobacillus tadi, sehingga susu itu menjadi dua lapisan. Lapisan pertama namanya whey atau air dadi, lapisan kedua namanya curd atau ini dadinya. Nah, kalau sudah dalam bentuk dadi, nanti akan melalui proses pencetakan, dipres airnya hingga menjadi produk yang namanya keju. Nah, ini adalah gambar dari bakterinya, Lactobacillus sp. Bisa berupa Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya mentega. Mentega bahan bakunya susu ya, sama seperti keju tadi. Agen biologinya yang paling utama itu Streptococcus lactis, kemudian bisa ditambah juga Streptococcus citrophorus dan Streptococcus paracitrophorus. Gambarnya seperti ini. Ini adalah Streptococcus lactis. Jadi susu melalui proses parasi, kemudian standarisasi, netralisasi asam, kemudian dipasteurisasi, kemudian mengalami proses pemeraman 12-18 jam pada suhu min 21 derajat Celcius, kemudian pendinginan, kemudian pencucian. Nah, diberi garam dulu sebelumnya baru dicuci sehingga hasilnya menjadi produk yang namanya mentega. Berikutnya adalah yogurt. Yogurt ini juga bahan bakunya susu. Yogurt ini kandungan gizinya sangat baik, mengandung protein, kalsium, vitaminnya cukup lengkap, ada A, B, C, E, dan K. Kemudian agen biologinya atau organismenya Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, kemudian dibantu lagi Streptococcus thermophilus dan Bifidobacteria. Prosesnya susu segar dipasteurisasi. Selanjutnya terjadi perubahan laktosa yang terdapat pada susu menjadi asam laktat dengan bantuan bakteri yang 4 ini. Sehingga akibat metabolisme bakteri pH-nya menurun. pH yang menurun itu akan merusak protein susu yang berupa kasein. Kalsiumnya, fosfornya itu akan lepas membentuk endapan. Itu yang disebut dengan yogurt. Jadi struktur yogurt ini agak lebih lebih kental ya dibandingkan dengan Yakult. Nah, ini adalah mikroorganismenya, Lactobacillus casei. Baik, produk bioteknologi konvensional yang ke-8 yaitu oncom. Oncom ini adalah makanan khas Indonesia dari Jawa Barat. Ada 2 jenis, ada oncom merah ini ya, ada oncom hitam. Oncom merah itu dibuat dari ampas tahu. Jadi pada pabrik tahu, setelah saripati tahunya, kacang kedelai itu diambil untuk jadikan tahu, ampasnya itu
bisa dimanfaatkan untuk dijadikan oncom merah. Itu dengan bantuan jamur namanya Neurospora crassa. Sedangkan untuk oncom hitam itu terbuat dari bungkil kacang tanah dicampur ampas singkong atau tepung singkong. Mikroorganismenya yang terlibat adalah Rhizopus oligosporus. Yang kesembilan, nata de coco. Bahan bakunya adalah limbah air kelapa, yang mana limbah air kelapa ini akan difermentasi selama 14 hari dengan bakteri yang namanya Acetobacter silynum. Kemudian ditambahkan gula, sedikit asam, cuka untuk mengontrol pH menjadi 4,5. Maka setelah 14 hari ini nggak boleh ada goncangan ataupun gangguan, maka air kelapa yang tadinya cair itu akan berubah menjadi jelly yang berwarna putih yang disebut dengan nata. Selanjutnya nata tadi dipotong, dicuci, direndam dalam air lebih kurang 2-3 hari. Jadi nata ini kandungannya adalah berupa selulosa, jadi sangat baik sekali untuk membantu proses pencernaan makanan. Ini adalah gambar bakterinya, Acetobacter silynum. Jadi bentuknya berupa batang dengan memiliki silia-silia di seluruh bagian tubuhnya. Yang ke-10, nata de soya. Nata de soya ini dibuat dari limbah cairan tahu. Kalau tadi nata de coco itu limbah air kelapa, nata de soya itu limbah cairan tahu. Waktu fermentasinya 14 hari, bakteri yang terlibat Acetobacter soyae. Jadi dalam cairan limbah tahu tadi dimasukkan juga gula ini sebagai sumber energi bagi bakteri untuk melakukan metabolisme. Ditambahkan asam cuka juga untuk memberikan lingkungan yang optimal untuk bakterinya. Nah, setelah 14 hari maka akan terbentuk jelly yang berwarna putih yang mengandung selulosa. Nah, proses ini sama seperti nata de coco, dipotong, dicuci, direndam dalam air selama 2-3 hari ya, untuk menghilangkan kadar asamnya. Yang terakhir yaitu tauco. Bahan bakunya adalah biji kedelai, dimulai dari proses perebusan. Kemudian biji kedelai yang telah direbus itu ditambahkan dengan tepung beras dan ketan yang sudah disangrai. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan ragi tempe. Kemudian difermentasi selama 3 hari dalam keadaan yang tidak basah. Untuk selanjutnya dimasukkan dalam larutan garam selama 4 minggu. Setelah itu direbus dengan menambahkan gula dan rempah-rempah, dan seterusnya akan menjadi produk yang namanya tauco. Jamurnya yang terlibat adalah Aspergillus oryzae. Masih ada satu lagi, yaitu minuman beralkohol. Fermentasinya adalah anaerob, agen biologinya Saccharomyces cerevisiae. Cuman bahan bakunya ini bisa macam-macam, agen biologinya juga bisa macam-macam untuk menciptakan minuman dengan rasa, warna, dan aroma yang khas. Misalnya wine itu dibuat dari ekstrak buah anggur. Bir itu dari ekstrak biji serealia. Tuak itu dibuat dari air nira.
ya. Jadi makin lama proses fermentasinya, maka alkohol yang terkandung di dalamnya akan semakin tinggi kadarnya. Kemudian apa sih manfaat dari bioteknologi konvensional? Ini ada 6. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi produk makanan dan minuman. Jadi nilai gizinya bertambah, lebih mudah dia diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua, menambah cita rasa, lebih enak, dan juga menambah aroma baik pada makanan ataupun minuman. Yang ketiga, mengawetkan makanan agar lebih tahan lama. Yang keempat, menciptakan sumber makanan baru. Yang kelima, diversifikasi bahan makanan dan minuman, keanekaragaman makanan dan minuman. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perekonomian, yaitu dengan terciptanya lapangan kerja baru dengan biaya yang relatif lebih murah. Oke, demikianlah pertemuan kita yang ketiga tentang bioteknologi konvensional. Selamat belajar, tetap semangat terus dalam mengikuti setiap pembelajaran, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas, dan akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.